Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita memasuki saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 564 ayat 1 dan 2. Lasmaro hata di Tuhata debata, Lasmaro hata di Tuhata debata, Lasmaro hata di Tuhata debata, Aroroang ni hagogoni. Para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para siroha manang hitaon. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 747 ayat 1. Sayhunako hidalani dalam nama muliai, Ondo toktong tangiaki, Tuhan patotong lakaki. Sai togu-togu Tuhan, malam solho tulang bumi, tuinganan muna tongam, sai lampa totong lakaki. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Yesaya 35 mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan
dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu di pertanyaan malam hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami di rumah kami masing-masing untuk bersama dengan anggota keluarga ini untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi kabar baik buat kita di pertanyaan malam hari ini
diambil dari kitab Yakobus pasal 2 yang dimulai dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian isinya. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukanlah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum itu juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang, sebab penghakiman yang tidak berbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbalas kasihan, tetapi balas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada filosofi orang tua-tua kita terdahulu yang mengatakan niharat jari-jari mengapir botohon. Terjemahan bebasnya, ketika jari-jari digigit, maka pangkal tangan pun juga ikut merasakan. Yang artinya hubungan yang menyatu di antara dua bagian tubuh yang berbeda, bukan hanya letaknya, tetapi juga fungsinya. Namun, walaupun berbeda bentuk dan tempat dan fungsi, namun mereka boleh memiliki kebersamaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di gereja mula-mula yang hidup secara khusus di diaspora atau di perantauan, telah terjadi perbedaan. Walaupun mereka telah hidup di satu keadaan atau di satu komunitas, mereka hidup bersama di dalam satu gereja, namun mereka mengalami perbedaan. Walaupun juga mereka telah disebut sama-sama pengikut Kristus, tapi mereka berbeda. Perbedaan yang mereka miliki adalah juga berhubungan dengan latar belakang, misalkan dari Yahudi dan non-Yahudi. Juga berbeda pemahaman dan juga pola pandang. Saudara, sebagai orang yang telah bersatu bersama-sama, duduk bersama di gereja, atau mengaku untuk mengikut Kristus, sebenarnya perbedaan yang mereka masih miliki bukan sebenarnya menjadi kesempatan untuk saling tidak menerima
untuk saling menghakimi. Tetapi perbedaan yang mereka miliki sepatutnya mereka akan jadikan sebagai kesempatan untuk saling melengkapi, untuk saling menerima dan memberi. Sebab kita tahu dan juga kita meyakini bahwa perbedaan di antara umat manusia, bahkan sejak manusia diciptakan, yaitu manusia pertama, juga telah terjadi atau telah ada perbedaan antara Adam dan Hawa, antara laki-laki dan perempuan. Maka dari sana kita melihat Allah juga mau memanfaatkan, Allah mau menggunakan perbedaan tersebut untuk saling melengkapi. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Yakobus mengirimkan surat pastoral ini dengan tujuan agar orang Kristen mula-mula hidup di dalam kebersamaan. Mereka juga terhibur atau menerima kekuatan dari penghiburan Allah ketika mereka harus berhadapan dengan hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka untuk tidak senang. Ketika mereka juga dibenci, dikejar-kejar oleh mereka-mereka yang antikristus. Bahkan penguasa dari Kekaisaran Roma pun waktu itu juga tidak menyukai kehadiran orang Kristen. Rasul Yakobus mengingini agar mereka sebagai orang percaya mampu dan mau membuahkan iman percaya mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, mau berbagi dengan sesama, bukan hanya berbagi dengan sesama, tetapi Yakobus mengingini mereka agar mereka mau berbagi dengan orang lain, termasuk dengan mereka-mereka yang menyakiti, yang membenci mereka. Maka kebencian orang lain yang diterima, dirasakan oleh orang percaya, sebenarnya bukan ada alasan kita, alasan orang percaya untuk membalaskannya dengan kebencian atau dengan kejahatan. Yakobus mengingini dalam hal mengimani firman Tuhan yang telah mereka terima, mereka harus mendoakan yang membenci. Mereka dalam hal bertutur kata, berkata sopan dan lemah lembut, bahkan menjauhkan kejahatan. Tetap menjalankan dan mengutamakan hukum kasih atau hukum yang utama, yaitu mengasihi orang lain sama dengan mengasihi diri sendiri. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih belum dapat ditidakkan yang memungkinkan komunitas manusia dalam hal berbeda, baik secara ekonomi, baik secara sosial, budaya, hukum, politik, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan kita. Tapi bagaimanakah kita sebagai orang Kristen untuk menerjemahkan atau untuk menyikapi persoalan yang kita hadapi? Bagaimana kita untuk mewujud nyatakan Allah yang telah peduli, Allah yang telah mengasihi kita, bagaimana kita boleh menyalurkan kasih kita kepada semua? Ada beberapa hal menurut firman Tuhan yang menjadi khotbah pada malam hari ini. Yang pertama, hiduplah untuk saling melengkapi. Manguluma di bagasan nama si lengkapan. Hidup untuk saling melengkapi. Kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sadar atau tidak,
Setuju atau tidak, kita telah diberikan Tuhan atau pasti telah diberikan Tuhan talenta, namun talenta yang kita miliki adalah talenta yang berbeda-beda. Marasing do si lehol-lehol na tuau, tuhamu amang, tuhamu inang, tuhita salutna. Namun perbedaan talenta yang kita miliki itu bukan menjadi alasan membuat kita untuk tidak boleh bersama-sama. Tetapi talenta yang Tuhan berikan untuk kita masing-masing sebenarnya itu berguna untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bahkan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, perbedaan yang ada, apakah itu yang berhubungan dengan keistimewaan, apakah itu juga yang berhubungan dengan kelemahan, biarlah semuanya itu berguna untuk kelemahan menutupi atau kelemahan ditutupi oleh keistimewaan, keistimewaan menutupi kelemahan yang ada. Maka oleh karena itu, kehidupan atau sukacita kita atau kebahagiaan kita akan menjadi nyata. Hal yang kedua, hiduplah dalam kasih. Amat jelas diingatkan dalam nas pertanyaan pada malam hari ini. Disampaikan juga oleh Paulus di suratnya ke jemaat di Galatia, pasal 5 ayat ke-14, demikian isinya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita tinggal berada hidup di dalam kasih, berarti kita telah menjadi milik Kristus, atau Tuhan telah bersama-sama dengan kita. Jika Tuhan telah bersama-sama dengan kita dan kita mengaku telah menerima Kristus, maka sepatutnya juga kita mau, bukan hanya mampu, tetapi mau untuk membuahkan kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Maka orang yang mengikut Kristus, orang yang percaya kepada Allah, dia adalah sepatutnya orang yang mau meneladani Kristus, membuahkan hal-hal yang berguna kepada orang yang dia kasihi. Hal yang ketiga, bangunlah ibadahmu kepada Tuhan, atau selalulah beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang yang mengikut Kristus, berarti hidup menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Maka sebagai orang yang menuruti apa yang Tuhan kehendaki, jika kita lihat menurut kesaksian Alkitab, juga menurut pengakuan iman Kristen, bahwa Kristus telah diutus ke dunia ini oleh Bapa yang mengutusnya. Dan dia atau Kristus yang telah diutus ke dunia ini, dia selalu memiliki hubungan dengan yang mengutusnya atau dengan Allah yang mengutusnya. Dia selalu membangun hubungannya melalui doa. Tuhan yang diutus oleh Allah ke dunia ini, dia melakukan tugas-tugasnya dengan selalu memohon petunjuk Tuhan, petunjuk Allah yang mengutusnya, dengan selalu berserah kepada Dia. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk disuruh, biarlah kita selalu membangun persekutuan kita, membangun ibadah kita kepada Tuhan. Dalam hal ibadah, jangan kita pahami hanya sebatas berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, atau menyuarakan kabar baik melalui kata-kata. Tetapi sebagaimana Martin Luther katakan, bahwa pekerjaanku adalah ibadahku. Maka dengan pekerjaan yang kita terima dari Tuhan, yang akan kita laksanakan, biarlah di situ juga kita memperkenalkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan,
bahwa kita adalah orang yang diutus oleh Tuhan, maka biarlah di pekerjaan kita masing-masing, dimanapun dan kapanpun, orang lain akan menjadi percaya kepada Tuhan. Tanpa mengatakan saya adalah orang Kristen, tanpa itu pun kita katakan kepada sesama, tetapi dengan berbuat baik, kejujuran dalam hal waktu, tenaga, perhatian dalam membangun tugas-tugas yang diembankan kepada kita, maka orang lain pun akan mengenal dan tertarik menjadi percaya kepada Tuhan. Maka sebab kitalah juga surat Allah yang kita miliki. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah dalam hari ini juga, atau dalam minggu ini juga, sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita melalui firman-Nya melalui pertanyaan ini, jadilah kita untuk saling memperlengkapi, membangun kebersamaan, hidup di dalam kesatuan, karena kita adalah bersama di dalam Kristus. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, firman-Mu telah menyapa kami, sekaligus memberikan panduan dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Sebagai orang yang percaya kepadamu, Tuhan mengingini kami agar hidup di tengah-tengah perbedaan untuk membangun kebersamaan, untuk hidup boleh saling melengkapi, saling memahami. Jika itu menjadi bagian dari kehidupan kami, maka akan semakin banyak orang yang melakukan hal-hal yang baik, dan semakin berkurang orang-orang yang melakukan yang tidak baik. Pakailah hidup kami Tuhan, untuk Tuhan pakai dalam hal kehidupan yang lebih baik. Berkati kami seluruhnya, juga sanak famili kami, dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah firman-Mu juga menuntun mereka agar berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 731 ayat 1. Pengen mahon di paru kilon mi, oi Yesus dongan mi. Pengen mahon rahis pedalani di tiup tangan mi. Narodo Raja si Parmona lau mengurupi asamonang benget mau. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan karunia Tuhan yang telah kami nikmati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami telah dan sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Telah banyak dari umat-Mu yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan mereka. Jangan pernah mereka biarkan
menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi tuntunlah mereka agar mereka berserah kepada Tuhan saja. Dan banyak juga Tuhan yang telah kehilangan pekerjaan atau menemui kesulitan dalam pekerjaan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, tunjukkanlah sumber-sumber rezeki kepada umat-Mu yang menghadapi kesulitan diakibatkan oleh pandemi ini. Banyak juga ya Tuhan yang menjalani isolasi, baik isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, dan juga yang menjalani isolasi di rumah sakit. Berkati ya Tuhan para dokter yang memberikan penanganan buat mereka. Berikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga-keluarga yang merawat mereka. Berkati obat yang mereka konsumsi. Berikan semangat kepada mereka. Dan juga Tuhan, warga jemaat dimanapun berada, yang belum terpapar masih dalam keadaan sehat, mampukan mereka Tuhan untuk menjalani pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga warga jemaat-Mu, kami memohon kepadamu ya Tuhan, ketuk hati dan pikiran mereka untuk mengikuti ibadah minggu maupun pertangyangan, meskipun itu dilakukan di rumah gara-gara pandemi ini. Begitu juga kepada orang-orang tua, berikan kemampuan, kekuatan, hikmat dari-Mu Tuhan untuk membimbing anak-anak kami, agar kami bisa melakukan bimbingan yang terbaik untuk mereka, agar anak-anak kami itu menjadi anak-anak kesukaan di tengah-tengah keluarga, terlebih-lebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang mengikuti pendidikan, mulai dari tingkat terendah sampai teratas. Berikan semangat kepada mereka ya Tuhan, untuk semakin giat dan semakin berkualitas belajarnya, meskipun di tengah-tengah pandemi ini kebanyakan pembelajaran dilaksanakan secara online. Begitu juga kepada warga jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkan ya Tuhan, dan berikan kemampuan dari Tuhan, kalaupun mereka mengikuti tes seleksi untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan, kami mohon ampun dari Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Demikian doa yang kami persembahkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dung Tuhan Yesus napuna au songgok damena biar hulau tari pargogo ngolunai nasa dosaku namsai doi tabarik tahun holong nai
dia Tuhan tu dosani Tuhan upahi terlebih dah sasada Yesus pinujima Ibul maahu Yesus diho sonang rohaku tarabuldo mian di alma banhatami pai madasau tulang bumi kabarita Tuhan tu dosani Tuhan upahi terlebih dah sasada Yesus pinujima. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melewati malam hari ini. Tuhan memberkati.